Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aditya Ditunglo. Di sini saya akan menjelaskan tentang electronical commerce dan mobile commerce. Electronic commerce melakukan kegiatan bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer. Semua transaksi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pihak ketiga manapun yang berhubungan dengannya. Konversi ke e-commerce, bisnis berbasis kertas, memakan waktu, tidak nyaman bagi pelanggan. Mobile commerce adalah transaksi elektronik yang bergantung pada penggunaan perangkat seluler seperti tablet dan smartphone. Mobile commerce menyumbang 35% dari semua penjualan retail melalui e-commerce pada kuartal keempat 2015. Jenis-jenis e-commerce dan m-commerce. Business to business. Hal itu berguna untuk menghubungkan mitra bisnis untuk menghemat waktu pasokan dan mengurangi biaya. Yang kedua ada business to customer. Pelanggan berhubungan langsung dengan organisasi dan menghindari perantara, ini disebut disintermediation. Ketiga ada consumer to consumer. Transaksi elektronik antar konsumen terkadang menggunakan pihak ketiga untuk memudahkan proses. Yang keempat ada e-government, penerapan teknologi e-commerce pada pemerintah dan pelayanan publik. Manfaat dan tantangan. Manfaatnya yang pertama ada menjangkau pelanggan baru, mengurangi biaya menjalankan bisnis, mempercepat arus dan menginformasi, meningkatkan akurasi pemrosesan pesanan, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Tantangan. Yang pertama, berurusan dengan masalah privasi konsumen atau pencurian identitas, mengatasi kurangnya kepercayaan konsumen, mengatasi isu global. Penerapan e-commerce dan m-commerce. Yang pertama ada retail dan wholesale, pembelian barang dan jasa MRO, mencari pemasok dan membandingkan harga. Yang kedua ada manufacturing, electronic exchange, forum elektronik untuk memperdagangkan informasi pasar dan menjalankan operasi back office. Yang ketiga ada marketing, segmentasi pasar, identifikasi pasar tertentu untuk menargetkan mereka dengan pesan iklan, memungkinkan pengumpulan data perilaku dan preferensi pelanggan. Advertising, mobile ad atau cost thousand, cost per click, cost per action, target, click to thread. Retargeting, rata-rata 74% dari semua keranjang belanja online ditinggalkan. Iklan bertarget digunakan untuk mengarahkan pembeli kembali ke situs. Price comparison, aplikasi ponsel memungkinkan kembali membandingkan harga dengan produk secara online. Couponing, insentif konsumen didistribusikan melalui kupon, kurang dari 1% diredeem. Personalized shopping, semakin banyak situs web menawarkan konsultasi yang dipersonalisasi untuk pembeli. Pelayanan pelanggan yang berkualitas dan berhubungan kuat dengan pelanggan. Bartering, dengan kemerosotan ekonomi, banyak orang dan bisnis beralih ke barter untuk mendapatkan barang dan jasa. Sejumlah situs web telah dibuat untuk mendukung barter. Investment dan finance. Online trading memungkinkan investor melakukan penelitian cepat, melihat harga saham secara real time, dan membeli saham di perusahaan manapun dalam beberapa detik dan biaya yang lebih rendah. Banking, banyak bank yang memungkinkan nasabah melakukan aktivitas perbankan online melalui online seluruh. Mengelola website, mencapai tujuan perusahaan, putuskan fungsi utama website, memenuhi kebutuhan pengunjung, prioritas dan tujuan pelanggan dapat berubah seiring waktu, mudah digunakan dan menarik. Personalisasi, pemproses penyesuaian halaman web untuk secara khusus menargetkan konsumen individu. Personalisasi implisit atau eksplisit, aman dan nyaman, terjangkau untuk disiapkan dan dipelihara menggunakan jasa web development first dan website hosting company. Pertama, pertimbangan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi yang dibutuhkan, bergantung pada perangkat lunak yang harus dijalankan di server dan volume transaksi e-commerce yang harus diproses. Dirancang scalable untuk memenuhi lalu lintas pengguna yang tidak terduga. Hosting sendiri versus pihak ketiga. Performa situs web buruk mendorong konsumen untuk meninggalkan situs e-commerce dan memilih situs dengan performa lebih baik dan lebih dapat diandalkan. Indikator performa utama ada response time, transaction success rate, sistem penyesuaian pada e-commerce,
batasan perangkat ponsel, layarnya kecil, komponen input dibatasi hingga beberapa tombol. Daya pemrosesan yang lebih rendah dan bandwidth yang lebih sedikit dibandingkan komputer desktop dan laptop. Beroperasi dengan baterai yang umurnya terbatas. Untuk alasan-alasan ini, seringkali web developer harus menulis ulang web sehingga pengguna dengan perangkat sederhana dapat mengakses sistem pembayaran elektronik. Uang tunai elektronik. Sejumlah uang terkomponisasi disimpan dan digunakan sebagai uang tunai untuk transaksi e-commerce, contohnya ada PayPal, P-Card, sejenis kartu perusahaan yang dapat digunakan karyawan untuk membeli barang dan jasa atas nama perusahaan tanpa harus melalui pemrosesan permintaan dan persetujuan pembeli tradisional. Transport Layer Security atau TLS adalah protokol komunikasi atau sistem aturan memastikan privasi antara aplikasi yang berkomunikasi dan penggunanya di internet. Digital Certificate adalah lampiran atau data yang disematkan di situs web untuk memverifikasi identitas pembeli dan penjual, dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan pihak ketiga terpercaya disebut Certificate Authority. Address Verification System, Card Verification Number. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.